Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 44 akan melakukan simulasi konseling penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus. Saya Fadarila sebagai apoteker. Saya Ilpasa Asala sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotek UHAMKA dengan saya Fadarila selaku apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nebus resep, Mbak. Baik, boleh saya lihat terlebih dahulu untuk resepnya. Kalau boleh tahu ini resepnya untuk ibu sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri, Mbak. Baik, saya izin konfirmasi ya Bu. Ini resepnya atas nama Ibu Ilfasa, umurnya 40 tahun. Untuk alamatnya Jalan 53 dari Dr. Bani, betul Ibu? Betul, Mbak. Baik, kalau begitu saya siapkan terlebih dahulu untuk obatnya. Ibu bisa tunggu di ruang tunggu. Nanti kalau sudah selesai akan saya panggil ya Bu. Terima kasih. Baik, Mbak. Atas nama Ibu Ilfasa. Iya, Mbak. Baik, Ibu Ilfasa, boleh sebutkan tanggal lahirnya? 1 Januari 1985. Baik, di sini obatnya tersedia. Kebetulan dari Dr. Bani diresepkan insulin lantus. Sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan insulin? Belum, Mbak. Saya belum pernah menggunakan insulin. Baik, kalau begitu saya minta izin waktunya sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling terkait cara penggunaan insulin. Apakah Ibu bersedia? Boleh, Mbak. Saya bersedia. Baik, Ibu silakan selesaikan terlebih dahulu pembayarannya di kasir. Nanti jika sudah, Ibu bisa masuk ke ruang konseling ya, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk, Bu. Perkenalan kembali, saya apoteker Fadarila yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan konseling dengan saya. Tujuan dari konseling ini untuk meningkatkan pengetahuan dan cara penggunaan obat yang diharapkan bisa mengoptimalkan pengobatannya ya Bu. Saya izin konfirmasi untuk namanya ini atas nama Ibu Ilfasa, boleh sebutkan tanggal lahirnya? 1 Januari 1985, Mbak. Untuk alamatnya? Di Jalan 53 nomor 2. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan selanjutnya akan sedikit sensitif. Apakah Ibu merokok atau mengkonsumsi minuman alkohol? Tidak, Mbak. Apakah Ibu sedang hamil? Kebetulan tidak, Mbak. Baik, apakah dari Dr. Bani sudah menjelaskan terkait kegunaan dari insulin lantus ini? Insulin ini untuk menurunkan kadar gula darah saya ya, Mbak. Baik, untuk cara pemakaiannya apakah sudah disampaikan? Belum, Mbak, karena kata dokter nanti akan dijelaskan oleh apoteker. Baik, apakah Dr. Bani sudah menjelaskan terkait harapan setelah penggunaan insulin ini? Iya, sudah ada, Mbak. Dokter menjelaskan bahwa setelah menggunakan insulin ini, kadar gula darah saya akan terkontrol. Baik, kalau begitu saya langsung menjelaskan cara penggunaan insulinnya ya. Di sini Ibu didapatkan insulin lantus penggunaan 1x1 dengan dosis 30 unit per hari. Disuntikannya pagi hari sebelum makan ya. Terus pada saat Ibu pertama kali mendapatkan insulin ini, ada baiknya Ibu simpan terlebih dahulu di lemari pendingin. Kemudian jika ingin digunakan, Ibu keluarkan terlebih dahulu dari lemari pendingin sekitar 30 menit untuk menyesuaikan suhu ruang. Tujuannya agar pada saat Ibu suntikan, insulinnya ini tidak mampat atau menyumbat ya Bu. Kemudian Ibu bisa langsung melakukan uji coba dengan cara membuka pen. Kemudian Ibu pasang jarumnya, kemudian diputar seperti ini. Kemudian Ibu buka, tutup jarumnya seperti ini. Kemudian Ibu atur untuk dosisnya ini bisa di angka 2 saja ya Bu. Kemudian Ibu perhatikan di sini apakah ada gelembung atau tidak. Jika ada gelembung, Ibu bisa sentil-sentilkan seperti ini sampai gelembungnya ini hilang. Kemudian untuk cara megangnya ini, Ibu bisa Ibu jari, Ibu berada di piston seperti ini, 4 jari lainnya Ibu megang pen seperti ini. Untuk posisi pennya tegak lurus ya Bu. Kemudian Ibu bisa lihat di sini dosisnya masih 2. Ibu pencet perlahan Ibu jarinya sampai dosisnya kembali ke angka 0. Kemudian Ibu perhatikan di jarumnya apakah keluar cairan atau tidak. Jika keluar cairan, maka insulin siap digunakan ya Bu. Nah, kemudian sebelum Ibu menggunakan insulin ini, ada baiknya Ibu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mengambil alcohol swab untuk membersihkan area yang ingin disuntikan. Untuk area yang ingin disuntikan itu bisa berada di
dari perut, paha atas, lengan atas, atau bokong ya Bu. Kemudian di sini saya akan mengambil contoh di bagian perut. Di sini Ibu diresepkan 30 unit. Insulinnya bisa Ibu atur dulu ke dosis 30 seperti ini. Kemudian Ibu buka lagi jarumnya. Sebelum Ibu suntikan, Ibu lap terlebih dahulu menggunakan alcohol swab. Suntikan insulin dengan cara mencubit kulit seperti ini. Kemudian Ibu tekan perlahan sampai dosisnya kembali ke angka 0 ya Bu. Jika sudah, Ibu tahan terlebih dahulu sekitar 10 detik, tujuannya agar memastikan insulin ini tersuntikan secara sempurna. Jika sudah, Ibu cabut perlahan dan Ibu lap kembali menggunakan alcohol swab ya Bu. Kemudian Ibu tutup jarumnya kembali seperti ini. Ibu buka jarumnya seperti ini, kemudian ditutup kembali pennya. Untuk penyimpanan pennya pada saat setelah digunakan, Ibu bisa simpan di suhu ruang saja, tidak usah di lemari pendingin. Untuk jarumnya, Ibu simpan di satu wadah khusus seperti kaleng bekas susu. Nanti jika Ibu rawat jalan, Ibu bisa serahkan ke pihak rumah sakit atau apotek ya Bu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak, sudah jelas. Baik, untuk menghindari kesalahan pada saat menggunakan insulin ini, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Oh iya, boleh Mbak. Jadi ini saya dapat insulin, disuntikannya 1 kali sehari pada pagi hari sebelum makan. Sebelum digunakan, insulin ini disimpan di lemari pendingin. Kalau mau digunakan, disimpan di suhu ruang kurang lebih 30 menit. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, insulinnya dibuka, lalu dipasangkan jarumnya. Setelah itu, dibuka penutup jarumnya. Lalu untuk memastikan apakah insulin ini bekerja dengan baik, bisa dicoba di 1-2 unit. Setelah itu, arahkan insulin tegak lurus ke atas, lalu lihat apakah ada gelembung atau gumpalan. Kalau ada, cukup disentilkan seperti ini ya Mbak. Lalu baru bisa ditekan tombol dosisnya sampai kembali ke angka 0. Setelah itu, diatur lagi dosisnya. Tadi saya dapat 30 unit ya Mbak? Iya. Saya atur ke 30 unit. Setelah itu ditentukan area penyuntikannya. Untuk areanya tadi boleh di paha atas, di lengan atas, di perut, sama di bokong ya Mbak? Iya. Kalau misalnya mau di perut, berarti nanti saya usap alcohol swab. Setelah itu, untuk insulinnya dipegang dengan cara 4 jari memegang insulin dan ibu jari di tombol dosisnya. Setelah itu, dicubit area yang mau disuntikannya, lalu disuntikan tegak lurus seperti ini. Setelah itu, ditekan tombol dosisnya sampai kembali ke angka 0. Setelah itu, jangan langsung dicabut, tapi ditunggu dulu 10 detik. Habis itu, baru boleh dicabut perlahan. Lalu, jarumnya ditutup lagi. Dan dicabut. Setelah itu insulinnya ditutup kembali. Tadi untuk penyimpanannya di suhu ruang ya Mbak? Iya betul. Sama jarumnya ini dibuangnya disimpan di satu tempat khusus, contohnya kaleng susu. Yang penting jangan dibuang sembarangan ya Mbak ya? Betul, betul Bu. Baik, ada tambahan ya Bu, pada saat penyuntikan, misalnya Ibu pertama ingin disuntikan di area perut, kemudian pada saat penyuntikan kedua, Ibu ingin melakukan di area perut lagi. Kalau bisa, Ibu beri jarak 2-3 cm dari spot pertama ya Bu, tujuannya agar tidak terbentuk benjolan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau tanya Mbak, kira-kira ada efek samping nggak ya dari penggunaan insulin ini? Untuk efek samping insulin ini menurunkan gula darah terlalu rendah atau hipoglikemia. Dan gejalanya ini bisa pusing, kunang-kunang, lemas. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua mengalami seperti ini. Jika terjadi di Ibu, Ibu bisa mengatasinya dengan cara mengkonsumsi minuman atau makanan manis. Contohnya seperti permen, coklat, atau teh manis ya Bu. Kemudian bersamaan dengan penggunaan insulin, Ibu bisa mengatur pola makan, hindari makanan kadar gula tinggi, dan melakukan olahraga minimal 30 menit per hari ya Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi?
Tidak ada Mbak, sudah jelas. Baik, informasi yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas ya Bu. Terima kasih sudah mengikuti konseling dengan saya. Sebagai bukti kalau Ibu sudah menerima konseling obat, Ibu bisa tanda tangan di sebelah sini ya Bu. Baik Mbak. Baik. Ini ada kartu nama saya. Nanti jika Ibu lupa atau ada yang ingin ditanyakan terkait insulin, Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Dengan senang hati saya akan menjawabnya ya Bu. Baik Mbak, terima kasih sudah menjelaskan terkait cara penggunaan insulinnya. Sama-sama Bu. Ini insulinnya. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share.